Selamat datang di Ruang Sosiologi. Halo Sosius, gimana kabarnya kali ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, supaya kita lebih siap dan supaya kita lebih fresh mengikuti pembelajaran sosiologi pada kali ini, mungkin Ibu punya games tebak gambar yang bisa kalian kerjakan. Adapun games dari tebak gambar atau temukan perbedaan dapat kalian temukan pada slide berikutnya. Nah, dari ketiga gambar itu tadi, kira-kira kalian sudah bisa menemukan perbedaannya atau belum? Silakan tulis di kolom komentar. Anak-anak, ada yang bisa menebak nggak ini gambar siapa? Nah, betul sekali, Vidi Aldiano. Vidi Aldiano ini berdandan menyerupai seperti Deddy Corbuzier pada event Halloween yang diselenggarakan oleh sekelompok orang. Tindakan yang dilakukan oleh Vidi Aldiano ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu faktor dari interaksi sosial loh. Ada yang bisa menebak faktor apa? Nanti akan kita pelajari pada materi berikut ini. Interaksi sosial berasal dari dua kata, yaitu inter dan action, di mana inter berarti di antara dan action berarti aksi. Sehingga secara harfiah, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan aksi maupun reaksi bagi pelakunya. Interaksi sosial memiliki dua jenis, yaitu kontak dan komunikasi, di mana kontak merupakan sebuah isyarat tindakan yang mengandung makna, di mana si pelaku mengirimkan kepada si penerima. Kemudian penerima menerima aksi tersebut dengan membalasnya dengan sebuah reaksi. Contohnya seperti ketika anak-anak bertemu teman di jalan. Tanpa memanggil, tanpa menegur sapa, anak-anak kemudian hanya mengangkat alis seperti ini. Nah, kemudian si penerima atau teman kalian itu membalas juga dengan mengangkat alis. Seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari kontak sosial. Kemudian anak-anak ada juga komunikasi. Komunikasi merupakan tindakan untuk mengirim pesan di mana pesan tersebut diharapkan dapat mengubah reaksi dari si penerima. Komunikasi memiliki 4 unsur. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, di mana komunikator ini adalah orang yang mengirim pesan, kemudian ada komunikan yaitu orang yang menerima pesan, dan yang ketiga ada pesan dari di mana pesan itu adalah isi dari komunikasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik itu adalah feedback yang diberikan oleh si penerima. Jadi anak-anak, kalau komunikasi tidak ada umpan balik berarti tidak bisa disebut komunikasi. Nah, anak-anak, komunikasi harus terjadi dengan kontak sosial, sedangkan kontak sosial tidak memerlukan komunikasi. Kontak sosial memiliki dua jenis, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini merupakan kontak yang terjadi secara tatap muka langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder merupakan kontak sosial yang dilakukan menggunakan media seperti contohnya video call WhatsApp atau melalui OMTV dan lain sebagainya. Nah, setelah anak-anak belajar mengenai syarat terjadinya interaksi sosial, anak-anak juga akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ada imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain di mana yang ditiru adalah dalam bentuk tindakan maupun pemikiran. Contoh dari imitasi adalah
Vidi Aldiano yang menyerupai atau meniru Deddy Corbuzier secara cara berpakaian, secara style dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti merupakan tindakan atau suatu hal yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika setelah kita menonton film horor, kita jadi takut untuk ke kamar mandi sendirian atau untuk di rumah sendirian karena telah tersugesti bahwa ada hantu, ada setan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi merupakan perwujudan secara lebih mendalam dari imitasi. Imitasi kan tadi kegiatan meniru. Nah, kalau identifikasi ini kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang yang ingin ditirunya. Contohnya seperti apa? Seperti Lucinta Luna. Lucinta Luna ini tidak hanya dia ingin menyerupai seperti perempuan, tapi dia ingin menjadi perempuan dengan operasi plastik, dengan perubahan suara dan lain sebagainya. Sehingga identifikasi ini poinnya adalah ingin menjadi sama dengan apa yang diidolakan. Seperti itu. Selanjutnya faktor interaksi sosial yang keempat ada simpati. Simpati adalah perasaan yang menempatkan diri kepada perasaan orang lain, menempatkan diri atas apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti misalnya ketika teman kita sedang bercerita sedih mengenai pengalamannya, kita turut sedih, kita turut berduka, kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari simpati. Selanjutnya ada empati. Empati merupakan faktor interaksi sosial yang kelima. Empati ini merupakan bentuk lebih mendalam dari simpati. Di mana simpati tadi kan kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau empati ini menggerakkan raga dan jiwa seseorang, anak-anak. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Jadi tindakan empati ini dilakukan dengan cara merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi juga turut melakukan sebuah tindakan ketika merasakan hal tersebut. Misalnya seperti kita melihat korban erupsi Gunung Merapi, kemudian kita membuka donasi, kita menjadi relawan dalam korban Merapi tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari empati karena disertai dengan tindakan. Faktor yang terakhir dari interaksi sosial adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan oleh orang lain untuk menggerakkan perilaku individu tersebut. Contohnya seperti penghargaan kepada siswa berprestasi, penghargaan terhadap atlet yang berprestasi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai interaksi sosial. Setelah ini kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai materi-materi yang lain pada mata pelajaran sosiologi. Sampai jumpa di ruang sosiologi. Bye, Sosius.